Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Ayu Sriwahyuni, saya dari kelompok 5, ingin mempresentasikan PowerPoint yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta Biologi SMP SMA. Sebelum saya menjelaskan materinya, pasti teman-teman pada penasaran aplikasi apa yang saya gunakan untuk mengedit video ini. Aplikasi yang saya gunakan adalah aplikasi CapCut, yang dimana aplikasi ini sangat mudah digunakan, ada dukungan bahasa Indonesia, dan ada banyak fitur yang beragam. Contohnya pada penambahan efek, animasi, stiker, dan penggabungan video. Dan banyak lagi kelebihan dari aplikasi CapCut ini. Baiklah, mari kita kembali ke materi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem saraf pada manusia. Dosen pengampu saya adalah Pak Nana Novria di SPD MPD, dan saya sendiri yang akan menjelaskan materinya. Pertama, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian dari sistem saraf. Di sini ada menurut Campbell 2004-201. Dari menurut Campbell ini dapat diartikan bahwa sistem saraf merupakan satu sistem koordinasi yang berfungsi untuk menyampaikan rangsangan secara cepat dari reseptor yang akan dideteksi dan direspon oleh tubuh. Selanjutnya ada struktur saraf. Di sini ada gambar dari struktur saraf. Sistem saraf terdiri dari jutaan sel saraf yang disebut dengan neuron. Neuron ini dikhususkan untuk mengantar dan mengirim pesan atau impuls yang berupa rangsangan atau tanggapan. Setiap satu sel saraf atau neuron terdiri atas bagian utama berupa badan sel saraf, dendrit, dan akson. Yang kedua ada jenis-jenis neuron. Berdasarkan fungsi dan arah transmisinya, neuron ini terbagi menjadi 3, yaitu neuron sensorik, motorik, dan intermediate. Di sini juga ada fungsi-fungsinya. Sedangkan berdasarkan bentuk neuron terbagi menjadi 3 jenis, yaitu neuron unipolar, neuron bipolar, dan neuron multipolar. Neuron unipolar ini merupakan neuron sensorik saraf perifer. Sedangkan neuron bipolar sering dijumpai pada epitel olfaktori dalam retina mata dan di dalam telinga. Yang terakhir ada neuron multipolar. Neuron multipolar ini sering dijumpai pada saraf sentral. Yang ketiga ada fungsi sistem saraf. Secara umum, sistem saraf terbagi menjadi 3 fungsi pokok yang saling bertumpang tindih, yaitu input sensoris, integrasi, dan output motoris. Input ini merupakan penghantar atau konduksi sinyal dari reseptor sensoris, misalnya sel-sel pendeteksi cahaya di mata, ke pusat integrasi. Integrasi adalah merupakan penerima informasi yang berasal dari stimulasi reseptor sensoris oleh lingkungan, kemudian dihubungkan dengan respon yang sesuai. Sedangkan output motorik merupakan penghantar sinyal dari pusat integrasi, yaitu sistem saraf pusat ke sel-sel efektor, sel-sel otot, atau sel-sel kelenjar yang mengaktualisasikan respon tubuh terhadap stimulus tersebut. Yang keempat, di sini ada klasifikasi saraf. Pertama, ada sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ini terbagi menjadi 2, yaitu otak dan susum tulang belakang. Otak ini merupakan pusat koordinasi dalam tubuh yang terletak di dalam tulang tengkorak, diselubungi oleh jaringan yang disebut selaput meninges. Otak ini terbagi menjadi 3, yaitu otak depan, tengah, dan belakang. Sedangkan di sini susum tulang belakang merupakan bagian sistem saraf pusat yang berada di dalam ruas tulang belakang. Di sini juga terdapat fungsi-fungsinya. Yang kedua itu ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini terbagi menjadi 2, yaitu sistem saraf sadar atau somatik dan sistem saraf tidak sadar atau otonom. Sistem saraf sadar ini disusun oleh saraf otak atau saraf kranial. Saraf kranial ini merupakan serabut saraf campuran, yaitu campuran antara serabut sensoris dan motoris, namun ada juga yang murni, serabut saraf sensoris. Saraf ini dibedakan menjadi 12 pasang saraf. Sedangkan pada sistem saraf tidak sadar atau otonom, itu terbagi lagi menjadi saraf simpatik dan parasimpatik. Sini ada tabel fungsi saraf otonom, parasimpatik, dan simpatik. Pada parasimpatik ini merupakan fungsinya mengecilkan pupil, menstimulasi aliran ludah, memperlambat denyut jantung, membesar bronkus, mengerutkan kandung kemih. Sedangkan pada saraf simpatik itu fungsinya memperbesar pupil, menghambat aliran darah, mempercepat denyut jantung, mengecilkan bronkus,
dan menghambat kontraksi kandung kemih. Selanjutnya ada aktivitas sistem saraf dalam memproses informasi. Di sini ada gerak biasa dan gerak refleks. Gerak biasa di sini merupakan gerak yang terjadi karena adanya perintah dari otak. Dan ini juga ada gambar dan ikhtisar dari gerak biasa. Dan ikhtisar itu terdapat impuls, indera, saraf sensorik, lalu ke otak, lalu ke saraf motorik, lalu ke efektor. Di sini juga ada gerak refleks. Pada umumnya, gerak refleks ini merupakan upaya tubuh untuk menghindari bahaya. Suatu tak kala impuls mencapai sumsum tulang belakang, neuron asosiasi mengirim impuls lain ke otak. Ketika impuls tersebut sampai ke otak, kamu akan menyadari bahwa kamu telah mengangkat kaki atau tangan atau bagian terluka karena merasa sakit. Di sini ada gambar dari gerak refleks yang dimana tangan terkena lilin atau api dari lilin, dan secara tidak sadar kita telah mengangkat tangan atau menjauhi tangan dari lilin tersebut. Di sini juga ada ikhtisar dari gerak refleks. Selanjutnya ada aktivitas sinaptik. Aktivitas sinaptik ini terbagi lagi, yaitu terdapat aktivitas sinaptik listrik dan sinapsis kimia. Sinapsis listrik ini merupakan ion pengalir langsung antara sel dua neuron dihubungkan oleh saluran khusus yang dikenal sebagai gap junction atau sambungan celah. Sinapsis listrik memungkinkan sinyal listrik bergerak cepat dari sel parasinaps menuju sel postsinaps sehingga dapat mempercepat terjadinya transfer sinyal. Hal ini dikarenakan terdapat saluran protein khusus penghubung kedua sel saraf. Saluran ini memungkinkan arus positif dari neuron parasinap mengalir langsung ke sel postsinaps. Di sini juga ada sinapsis kimia. Pada sinapsis kimia ini umumnya lebih rumit. Pada sinapsis ini komunikasi berlangsung menggunakan pembawaan pesan kimia atau neurotransmitter. Pada sinapsis kimia ini potensi aksi pada neuron parasinaps akan memicu pelepasan neurotransmitter. Sedangkan sini juga ada molekul ini akan terikat dengan reseptor khusus pada sel postsinaps. Neuron pembawa pesan kimia ini kemudian merangsang atau menghambat neuron postsinaps. Hal ini dapat menyebabkan saluran ion terbuka atau tertutup. Dalam beberapa kasus, perubahan membuat sel target lebih mungkin untuk menembakkan potensial aksinya sendiri. Dalam hal ini, perubahan potensial membran disebut excitatory postsynapse potential atau EPSP. Dalam kasus ini, perubahan tersebut membuat sel target lebih kecil kemungkinannya untuk menembakkan potensial aksi dan disebut sebagai inhibitory postsynaptic potential atau IPSP. Selanjutnya ada penyakit atau kelainan pada sistem saraf. Di sini ada penyakit epilepsi yang dimana suatu kondisi otak yang menjadikan penderita sensitif terhadap kerja-kerja yang berulang. Ada juga meningitis, merupakan peradangan pada selaput pembungkus otak dan sumsum tulang belakang akibat infeksi bakteri. Di sini ada polio juga yang disebabkan infeksi virus polio pada sumsum tulang belakang. Di sini ada juga penyakit Alzheimer yang dimana kondisi yang ditandai dengan berkurangnya kemampuan untuk mengingat. Dan terakhir ada neuritis. Di sini merupakan iritasi pada neuron yang disebabkan oleh infeksi, kekurangan vitamin, dan keracunan yang disebabkan CO, logam berat, ataupun obat-obatan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jika lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.